Sekarang kita mempelajari apa itu pengukuran seri dan apa itu pengukuran paralel. Pertama, kita akan melakukan pengukuran paralel karena setiap ada handphone rusak dan masuk ke tempat kita, langkah pertama yang kita lakukan adalah pengukuran. Di sini pengukuran ada dua metode, metode paralel dan metode seri. Apa itu metode paralel? Metode paralel adalah sebuah metode pengukuran untuk mengetahui apakah jalur tersebut masih terdapat nilai hambatan dalamnya. Bagaimana cara multimeter mengetahui nilai suatu hambatan dalam? Perhatikan gambar skema di sini. Saya memakai contoh handphone 5130 dan skemanya saya ambil pada rangkaian charger. Misalnya di sini terjadi kerusakan, handphone tidak mau mengecas. Jadi langkah pertama yang kita ambil adalah pengukuran paralel. Bagaimana cara mengukurnya? Di sini ada sebuah multimeter digital. Di sini saya memakai multimeter digital automatic atau auto range. Skalanya sudah otomatis. Dan di sini ada sebuah mesin. Jadi untuk melakukan pengukuran paralel, kita setting multimeter ini. Di sini ada pengaturannya. Di sini tertera off. Ini untuk mematikan multimeter. Di sini ada logo voltase atau tegangan. Tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Di sini ada satu tip, ada pada sebuah pemilihan. Satu tombol pilihan saja. Dan sekarang kita fokus ke metode pengukuran paralel. Jadi kita tinggal putar skalanya ini, menunya ini ke pilihan ini pada logo dioda atau logo buzzer. Kita putar. Nah, multimeter digital yang auto range ataupun yang manual range yang skalanya sudah, kalau sini sudah auto, kalau yang di multimeter digital biasa itu skalanya memang harus kita yang tentukan. Di sini kalau kita pilih pada bagian ini, dia akan otomatis menuju ke metode paralel. Dan pada layar multimeter akan tertera sebagai L. Nah, atau L titik. Pada multimeter digital yang auto, OL ini artinya dalam modus standby. Dan di sini juga pasti terdapat logo dioda di atasnya. Nah, pada saat kita pertama kali memilih metode pengukuran pada multimeter ini, dia akan otomatis memilih pada metode paralel.
Jadi langkahnya gimana cara kita untuk mengukur paralel ini? Prinsip pekerja pengukuran paralel adalah di sini ada dua probe multimeter. Di sini yang merah adalah probe positif, yang di sini adalah negatif. Jadi apabila kita lakukan metode pengukuran paralel, salah satu probe ini akan mengeluarkan arus. Jadi misalnya di sini pada multimeter digital ini, yang merah kita taruh di ground seperti ini. Di sini tertera pada bagian charger satu adalah jalur positif, satu jalur ground. Nah, yang hitam kita taruh di titik ukur jalur positif, karena yang sering bermasalah pada rangkaian pasti jalur positif, bukan jalur negatif. Jadi di sini yang hitam kita tancapkan pada titik yang positif di konektor. Apabila sudah dilakukan begini, jika multimeter tetap dalam keadaan standby, berarti jalur di sini bermasalah pada bagian input. Kenapa dia bermasalah pada bagian input? Karena dia tidak mendeteksi adanya hambatan dalam. Terus bagaimana sistem dia bisa membaca hambatan dalam? Lihat, salah satu kaki probe ini yang merah ini berada pada ground. Jadi kaki hitam ini dia akan memberi arus yang besarnya kita tidak bisa menentukan. Jadi arus yang keluar dari sini akan kembali lagi menuju ke sini apabila ada terbaca oleh dia beberapa komponen yang salah satu kakinya terhubung kepada ground. Contoh di sini ada beberapa komponen yang terhubung sama ground. Contoh ini protektor, sifatnya dioda. Salah satu kakinya ground. Ini dia bisa membaca hambatan dalam. Kapasitor, begitu juga di sini ada dua kapasitor. Jadi kalau misalnya jalur ini bagus, dari sini akan mengalir ke sini, lalu kembali ke ground dan masuk ke merah. Makanya ke probe yang merah positif, makanya di sini akan keluar nilai hambatan dalam. Terus apakah nilai hambatan itu semua sama besarnya? Jawabannya tidak. Makin banyak komponen pada jalur yang kita ukur ini, banyak komponen yang terhubung secara paralel seperti ini, salah satu kakinya adalah negatif atau ground, maka nilai hambatan dalam ini akan semakin besar. Misalnya di sini hanya terdapat anggap di sini terdapat cuma satu kapasitor, satu dioda atau protektor. Contoh saya tutup dulu kapasitor satunya seperti ini. Nah, jadi pas kita ukur begini, kalau misalnya jalurnya ini berfungsi, masih bagus, dia masih membaca adanya hambatan dalam, berarti komponen ini masih terbaca sama dia dan artinya masih terhubung dengan bagus. Maka di sini akan keluar nilai sebesar minimal 0, contoh di situ cuma dua komponen yang terhubung sama ground, berarti nilainya sebesar 0,365. Anggap sebesar itu. Catatkan aja dulu, catatkan dulu. Dan apa satuannya? Satuannya adalah ohm. Dan sekarang misalnya di sini terdapat satu lagi komponen yang terhubung sama ground. Apakah nilainya 365 juga? Otomatis nilai ini akan bertambah besar. Contohnya jadi 576. Jadi sifatnya pengukuran paralel, makin banyak komponen yang terhubung sama ground, maka makin besar pula nilai pengukuran pada jalur tersebut. Berarti apabila
pas diukur paralel nilai ini tertera, berarti jalur ini masih dalam keadaan bagus. Terus misalnya di sini sudah tertera nilai, apakah ini udah mutlak dinyatakan jalur ini bagus? Dalam kasus skema seperti ini bisa dikatakan 100% masih bagus karena nilai hambatan dalam masih terbaca. Karena skema dia dari jalur ini dia masuk ke fuse. Fuse ini adalah jembatan, lilitan ini juga jembatan, dan komponen ini masih terbaca. Yang ini hambatan dalamnya menuju ke IC Betty. IC Betty adalah IC charger. Berarti jalur ini masih terhubung dengan baik. Tetapi berbeda dengan kasus yang skemanya juga berbeda. Itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang misalnya di sini, anggap sini bagus. Misalnya di sini pas kita ukur nilainya tetap pada posisi standby atau OL, atau pada multimeter digital biasa tidak terkerah sama sekali nilainya atau tetap 0. Apakah yang terjadi? Dari sini kita sudah mengetahui prinsip kerja pengukuran paralel. Dia hanya akan terdapat nilai apabila dia sudah membaca adanya komponen yang salah satu kakinya terhubung sama ground. Di sini ada 3 komponen yang terhubung sama ground, tetapi kenapa tidak sedikit pun nilai yang tertera di sini? Apakah komponen ini yang bermasalah, 3 ini, atau jalur ini yang bermasalah? Dari sini kita sudah bisa menentukan, tidak mungkin ketiga komponen ini putus jalur. Minimal pasti bersisa 1, dan kalaupun bersisa 1 pasti terbaca nilainya. Ya, jadinya harusnya nilainya 400-an sekian menjadi 200-an karena komponen yang ada groundnya terbaca cuma 1. Contoh yang terbaca cuma bagian protektor, bagian sini putus. Dia terbaca tapi kecil. Tapi di sini tidak terbaca sama sekali, berarti bagian yang bermasalah itu bagian yang terhubung paralel atau yang terhubung seri. Yang terhubung paralel itu artinya salah satu kakinya ada ground. Yang terhubung seri itu dia satu jalur, tidak ada groundnya. Jadi dari sini kita sudah bisa menyimpulkan yang bermasalah ketika diukur paralel tidak menampilkan nilai adalah bagian yang terhubung seri. Karena dia sudah putus, bisa jadi putusnya di sini atau bisa jadi putusnya di sini. Lantas setelah dilakukan pengukuran paralel tidak ada nilai, apa langkah selanjutnya yang kita lakukan? Kita masuk ke pengukuran seri. Karena di sini sudah jelas jalur ini bermasalah, ada yang putus, tidak menyambung. Baru kita masuk ke pengukuran seri untuk menentukan dari mana dan kemananya yang putus. Jadi pada multimeter ini kita tinggal pindah mode pengukuran dari paralel ke seri, cukup menekan tombol ini. Di sini ada logonya. Dari DC pindah ke AC atau dari paralel pindah ke seri. Tinggal cukup menekan tombol ini 1 kali, maka otomatis logo ini juga akan berubah menjadi logo pengukuran seri. Nah, ini adalah logo buzzer yang artinya pengukuran seri. Simbol dalam modus standby tetap OL. Nah, sekarang karena kita sudah tahu yang bermasalah itu adalah bagian ini, jadi kita tinggal menentukan dari mana ke mana yang putus. Ingat, dalam pengukuran seri, probe ini terbalik-balik tidak masalah, karena pengukuran seri hanya pengukuran satu jalur. Tidak ada yang diukur pada kaki ground. Contoh di sini kita ingin mengukur dari kaki positif ini, konektor,
ke komponen F2000, kaki inputnya, kaki yang pertama ini nyambung atau tidak. Apabila dia nyambung, nilai di sini akan berubah menjadi 0000 atau 000.2, dan multimeter juga akan mengeluarkan bunyi. Itu pertanda bahwa jalur dari sini ke sini masih nyambung. Terus kita lanjutkan pengukuran. Kita tahu jalur ini putus, kita ingin mencari di mana putusnya. Kita ukur dari sini, pindahkan ke sini. Nah, nih pindah ke kaki sebelahnya, karena tiap komponen punya 2 kaki, kecuali transistor memiliki 3 kaki dan IC memiliki banyak kaki. Tapi di sini kita tahu dia cuma 2 kaki, di sini satu, di sini satu. Jadi kita pindahkan aja. Nah, pas diukur begini, lihat multimeternya. Kalau dia seperti ini dan mengeluarkan bunyi, berarti jalur itu masih bagus. Tapi kalau misalnya nilainya berubah menjadi standby lagi atau OL, maka dari sini kita sudah bisa tahu yang menyebabkan putus itu adalah komponen ini. Karena dari sini ke sini masih nyambung, tetapi dari ke sini ke sini, dari sini menuju ke sini sudah tidak nyambung lagi. Berarti komponen ini putus. Karena F2000 ini adalah sekring. Makanya di sini di multimeternya juga tidak ada hasil pengukuran serinya. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan? Karena di sini F2000 ini hanya sebagai sekring, seperti juga halnya lilitan. Ini tinggal kita jumper dari sini menuju ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mesin. Kalau tadi ngukur paralel, masih ingat satu kaki merah itu adalah di ground. Ground itu apa? Ground adalah negatif. Mana bagian negatif pada mesin ponsel? Bagian negatif paling mudah mencari adalah dekat konektor baterai. Ya, ini negatif. Terus body ini adalah negatif, dan kaleng-kaleng ini juga negatif. Jadi biar gampang kita taruh aja di salah satu kaleng seperti ini. Dan kaki hitam kita taruh di konektor baterai yang positif. Ini adalah untuk pengukuran paralel, menentukan jalur ini bagus atau tidak. Dan hasilnya jika bagus, dia akan mengeluarkan nilai seperti tadi. Contoh, dia mengeluarkan nilai 465 atau 0, nih seperti ini. Berarti hambatan dalamnya masih bagus, jalur ini masih berfungsi. Tapi kalau dia OL, berarti bermasalah pada jalur yang terhubung seri. Tinggal kita atur mode pengukuran ke pengukuran seri dengan tombol ini, otomatis ini logonya berubah dari paralel menjadi seri. Tinggal kita ukur seperti tadi, dari sini salah satu probe ditaruh di sini, charger plug positif di sini. Ini adalah charger probe positif pada mesin. Nih. Terus jarum yang satu lagi ke komponen yang berikutnya yang terhubung sama jalur tersebut. Contoh di sini F2000. Mana F2000? Kita tinggal buka skema. Kita cari F2000. Bilang nggak ada. Di sini F2000 Nah, di sini F2000 pada posisi
F2000 pada posisi ini dan konektor charger pada posisi ini. Berarti di sebelah F2000 ada dua komponen, L2000 C2012. Berarti kalau kita lihat pada bagian mesin, F2000 adalah ini L2000 C2012. Jadi salah satu kakinya probe ini kita taruh di bagian L2000. Apabila dia nyambung, maka di sini akan tertera 000.2. Nah, seperti ini. Dan multimeter akan berbunyi. Baru kita pindah ke kaki F2000 yang sebelahnya. Di mana yang sebelahnya? Sebelahnya otomatis di sini. Nah, kita lihat lagi hasil pengukurannya. Misalnya hasil pengukurannya di sini tertera standby atau OL. Berarti jalur tersebut sudah putus. Dari sini kita sudah bisa menentukan putusnya di bagian mana. Berarti putusnya dari sini menuju ke sini sudah putus. Yang menyebabkan putus apa? Komponen ini F2000 sudah tidak nyambung lagi. Jadi cara memperbaikinya gimana? Tinggal kita jumper saja dengan kawat, disambung langsung jalurnya dari sini ke F2000 kaki selanjutnya. Berarti kalau kita lihat dari mesin, dari sini kita jumper langsung menuju ke sini. Jadi untuk pengukuran seri dan paralel pada kasus seperti skemanya yang seperti ini, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke pengukuran seri dan paralel yang skemanya lebih kompleks, yang lebih rumit. Contoh di bagian LCD. Nah, seperti ini. Sebentar, saya copy dulu. Nah, sekarang perhatikan gambar skema LCD. Di sini ada sebagian yang masuk ke rangkaian langsung menuju ke IC. Nih. Di sini juga ada terdapat jalur tegangan kerja VIO dan Vaux. Jadi sekarang kita ukur nilai paralel dari rangkaian LCD ini. Kita setting dulu metode ini dari seri pindah ke paralel. Sekarang misalnya kita letakkan probe merah ini di ground seperti ini, atau di bawahnya juga boleh, ini ground, dan probe hitam pada bagian jalur VIO seperti ini. Di sini langsung menunjukkan sekitar 300.0.356 seperti ini misalnya. Nah,
sekarang jika probe hitam ini kita ukur pada jalur Vaux, pertanyaannya apakah nilainya akan sama atau berbeda tipis atau berbeda jauh jika dilihat dari rangkaian yang terpasang. Dari sini kita sudah bisa lihat jalur pada yang kita ukur pada kaki VIO ini, di sini cuma terdapat satu komponen yang terhubung paralel, lalu dia masuk ke rangkaian VIO. Begitu juga dengan jalur yang kita ukur Vaux ini, dia juga terdapat satu komponen dan nilainya juga sama, lalu masuk ke rangkaian Vaux. Otomatis nilai hambatannya pun tidak akan berbeda jauh. Jikapun berbeda, hanya berbeda tipis. Seperti misalnya di VIO tadi 356, maka di sini bisa jadi 357 atau 354. Malah bisa jadi ini sama hasilnya, karena rangkaian yang dipakai dia juga sama. Kecuali di sini ditambah satu kapasitor lagi pada jalur Vaux ini. Otomatis jika di sini ditambah satu kapasitor lagi, contoh di sini kita buat aja satu kapasitor lagi. Nah, seperti ini. Salah satu kakinya ground. Anggap seperti ini. Dengan nilai yang sama. Anggap di sini nilainya juga 100 nanofarad. Maka jika kita perhatikan dari skema, otomatis jika kita ukur pada jalur VIO ini, dia mengeluarkan nilai sebesar 356 hambatan dalamnya. Jika kita pindahkan pengukuran pada jalur Vaux ini, maka tidak mungkin nilai ini akan sama, karena hambatan dalamnya jauh lebih banyak. Di sini terdapat satu kapasitor, sementara di sini terdapat dua kapasitor. Otomatis makin banyak komponen yang terhubung sama ground, maka hasil pengukurannya pun akan lebih besar. Anggap saya di sini jadi 560 ohm. Dari sini kita sudah bisa menentukan nilainya otomatis bertambah di atas 50%. Tapi jika kita ukur di sini nilainya sama seperti yang di atas, seperti VIO, malah mungkin bisa jadi lebih kecil. Misalnya jadi 320 ohm. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan jalur ini tidak bagus, tidak baik. Kenapa? Komponen yang dipakai sama. Malah di jalur Vaux yang kita ukur ini lebih banyak. Tapi kenapa pas kita ukur di sini nilainya kok malah lebih kecil daripada VIO, padahal komponennya sama semua, nilainya sama 100 nano. Di sini juga 100 nano. Atau nilainya sama persis sama di atas.
Berarti yang dibaca oleh pengukuran paralel ini cuman sampai satu kapasitor saja. Sementara kapasitor selanjutnya ini udah tidak terbaca lagi. Otomatis di sini kita tahu di sini sudah terdapat putus jalur jika kita ukur paralel. Jadi kalau makanya tadi saya bilang tidak sepenuhnya 100% apabila kita ngukur paralel keluar nilainya jalur itu dianggap bagus. Tidak. Kita harus lihat dari bentuk skema yang terpasang, komponen yang terpasang seperti apa. Jadi kita harus bisa menentukan makin banyak komponen yang terpasang paralel atau terpasang salah satu kakinya ground, nilai hambatannya harus lebih besar daripada komponen yang hanya satu saja yang terpasang sama ground. Jika kita ukur seperti ini nilainya sama, malah bisa jadi di sini lebih kecil hambatannya, berarti di sini jalurnya terdapat masalah. Masalahnya apa? Setelah melewati satu komponen ini, dia tidak menyambung lagi sama komponen berikutnya, makanya nilainya lebih kecil atau bisa jadi sama. Tapi misalnya kita ukur paralel di sini, tidak menampilkan nilai sama sekali atau OL. Berarti di sini kita sudah bisa mengetahui di sini tidak ada satu komponen pun yang terbaca oleh pengukuran paralel ini. Berarti putusnya jalur itu dari sini menuju ke sini. Makanya tidak. Tapi kalau misalnya dari sini ke sini masih nyambung, tapi dari ke sini putus, dari sini ke sini putus, sini ke sini masih nyambung, dia harus ada nilai. Tapi jika kalau kita ukur begini tidak ada nilai, berarti dari sini menuju komponen ini aja sudah putus. Makanya dia tidak menampilkan nilai. Barulah kita